Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kelas 11 untuk bab 3 yaitu laju reaksi. Kali ini yang akan kita bahas sebelum memasuki materi laju reaksi yaitu kita akan belajar tentang konsentrasi molar. Nah, dalam mempelajari laju reaksi, yang pertama yang harus kalian pahami itu adalah tentang konsentrasi. Eh, di sini kalian pasti sudah paham ya, apa yang disebut dengan larutan. Nah, larutan itu kan merupakan campuran yang homogen. Tapi walaupun homogen, komposisi untuk masing-masing larutan yang sama pun itu juga terdapat perbedaan. Misalnya dalam larutan garam. Nah, di situ sudah ditampilkan larutan garam yang merupakan campuran dari air dan 1 sendok garam dan air dan 2 sendok garam. Nah, keduanya merupakan larutan garam, tetapi komposisinya berbeda karena jumlah zat terlarutnya berbeda. Nah, kemudian untuk mengetahui informasi atau untuk mengetahui perbandingan seberapa banyak zat terlarut dibandingkan dengan pelarutnya, itu kita gunakan istilah konsentrasi larutan. Jadi, konsentrasi larutan itu menyatakan perbandingan jumlah zat terlarut atau solut dan pelarutnya atau solvent. Nah, pengetahuan tentang konsentrasi itu sangat penting ya dalam kita membahas tentang laju reaksi. Karena ya nantinya yang kita bahas di dalam laju reaksi itu adalah konsentrasi dari reaktan dan konsentrasi dari produknya itu sendiri. Oke, konsentrasi yang digunakan dalam laju reaksi yaitu adalah konsentrasi molar atau biasa disebut dengan molaritas. Simbolnya itu adalah M besar. Nah, kemolaran atau molaritas atau konsentrasi molar itu menyatakan banyaknya mol zat terlarut untuk setiap 1 liter larutan. Jadi, dalam 1 liter larutan, itu ada berapa banyak zat terlarut di dalamnya. Nah, itu disebut dengan molaritas. Kemudian ada beberapa cara untuk menentukan besarnya molaritas larutan. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan rumus, yaitu molaritas maksudnya, atau M besar, sama dengan mol dibagi dengan volume, atau N per V. Nah, itu rumus yang pertama. Ketika sudah diketahui molnya dan diketahui dengan volume larutannya. Dari rumus ini, kita juga sebenarnya bisa menjabarkan yang lebih detail lagi, kita bisa menjabarkan dari molnya ini. Kita bisa jabarkan menjadi gram per mr. Kita tuliskan di sini, M sama dengan, mol itu kan gram per mr. Tinggal dikalikan dengan 1 per V. Volume dalam satuan liter. Tuh. Nah, ini kita juga bisa menuliskan lagi bentuk lainnya ketika volume yang digunakan di sini adalah bentuknya mililiter. Berarti rumusnya menjadi gram per mr kalikan 1000 per volume dalam mililiter. Kenapa dikalikan 1000? Karena itu merupakan konversi dari liter ke mililiter. Seperti itu. Nah, cara yang kedua yaitu kita bisa menggunakan rumus yang di sebelah kanan. Itu rumus ketika larutan diketahui berapa persen. Seperti itu. Rumusnya adalah molaritas sama dengan 10 kalikan dengan Q atau persennya, persen beratnya, kalikan dengan Rho dibagi dengan MR. Nah, cara selanjutnya yang bisa kita gunakan dalam menentukan molaritas yaitu dengan rumus molaritas campuran. Nah, rumus ini bisa kita gunakan ketika kasusnya adalah 2 buah larutan dengan berbeda konsentrasi itu dicampurkan. Nah, kita bisa menghitung konsentrasi dari campurannya itu berapa. Nah, menggunakan rumus ini. Jadi, yang pertama ya, ketika 2 larutan itu dicampurkan, larutan dengan konsentrasi yang berbeda, kan berarti
Untuk campurannya, jumlah partikelnya itu merupakan gabungan dari larutan yang pertama dan larutan yang kedua. Nah, di sini jumlah partikel larutan pertama yang dicampurkan itu kita bisa tuliskan N1 ditambah N2 menjadi N3. Jadi mol zat pertama ditambah mol zat kedua itu akan menjadi mol dari campuran tersebut. Nah, kita sudah tahu kalau dalam mencari mol bisa digunakan rumus volume dikalikan dengan konsentrasi. Nah, tinggal kita masuk-masukkan volume dan konsentrasi zat yang pertama berapa, volume konsentrasi zat kedua berapa. Nah, nanti bisa kita hitung volume dan konsentrasi zat yang ketiga. Seperti itu. Kemudian rumus yang selanjutnya yaitu rumus pengenceran. Ini digunakan ketika suatu larutan yang pekat akan diencerkan menjadi konsentrasi yang lebih rendah. Nah, ketika larutan yang sama itu diencerkan, kan ditambahkan dengan pelarut. Berarti zat terlarutnya itu sama jumlahnya. Jumlah partikel zat terlarutnya juga akan sama. Nah, jumlah partikel zat terlarut ini kita bisa menuliskan mol zat yang pertama, mol sebelum diencerkan sama dengan mol setelah diencerkan. Nah, mol juga kita bisa mencari dengan rumus volume dikalikan dengan konsentrasi. Nah, nanti konsentrasi atau volume yang setelah diencerkan bisa kita cari menggunakan rumus V1 dikalikan M1 sama dengan V2 kalikan dengan M2. Seperti itu. Kita masuk ke contoh soal untuk perhitungan konsentrasi ya. Di sini ada 4 soal. Yang pertama, hitunglah molaritas dari 4 gram padatan NaOH yang dilarutkan ke dalam air hingga volumenya menjadi 1 liter. Kemudian yang kedua, berapakah volume air yang ditambahkan pada 25 ml larutan HCl2M untuk membuat larutan HCl 0,5 M. Ini menggunakan rumus pengenceran ya, karena HCl2M yang lebih pekat itu diencerkan menjadi HCl 0,5 M. Kemudian yang ketiga, hitunglah besarnya molaritas larutan asam nitrat yang mengandung 63% HNO3, massa jenisnya 1,8 gram per mililiter, kemudian AR-nya HNO, sekian. Nah, yang keempat, yaitu jika 200 ml HNO3 0,25 M dicampurkan dengan 300 ml H2SO4 0,25 M, hitunglah konsentrasi molaritas campuran sekarang. Oke. Di sini saya sudah menuliskan keempat soalnya ya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, yaitu hitunglah molaritas dari 4 gram padatan NaOH yang dilarutkan ke dalam air hingga volumenya menjadi 1 liter. Oke, untuk soal yang pertama ini kita tuliskan dulu diketahui dan ditanyakannya. Oke, kita sudah menuliskan diketahui dan ditanya. Kita langsung saja mengerjakan ini dengan memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui ke rumus yang tadi kita sudah pelajari menggunakan rumus M sama dengan N per V. Nah, N-nya ini kita jabarkan karena di sini kita tahu ada gram dan MR-nya nanti kita ketahui MR NaOH-nya. N-nya itu adalah gram per MR dikalikan 1 per V. Gramnya itu ada 4, kemudian MR-nya, MR NaOH itu 40 ya. Dikalikan dengan 1 per volumenya 1. Nah, jadinya molaritasnya adalah 4 per 40 atau 0,1 M. Ini molaritas dari larutan yang dimaksud. Seperti itu. Kita tinggal memasukkan ke rumusnya saja. Kita lanjutkan soal yang kedua, yaitu berapakah volume air yang ditambahkan pada 25 ml larutan HCl2M untuk membuat larutan HCl 0,5 M. Kita ditanyakan berapa penambahan volumenya. Oke, kita tuliskan dulu ya.
diketahui dan ditanyakannya. Oke, kita sudah selesai menuliskan diketahui dan ditanyakan. Yang pertama ini V1 dan M1 itu yang sebelum diencerkan ya. Kan ini soalnya adalah soal untuk pengenceran HCl2M menjadi HCl 0,5 M. Nah, V1-nya yang belum diencerkan itu adalah 25 ml, kemudian M1-nya itu 2 molar. Nah, untuk yang M2-nya itu 0,5 molar dan yang ditanya adalah volume air yang ditambahkan berapa. Nah, karena ini merupakan pengenceran, kita bisa memasukkan ke yang mencari molar dengan menggunakan rumus pengenceran. Di sini kita tuliskan dulu rumus pengencerannya, yaitu M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1-nya di sini ada 2 molar, kemudian V1-nya ada 25 ml, M2-nya ada 0,55 molar, dan V2-nya kita cari. Oke, berarti V2 itu sama dengan 2M kalikan 25 ml per 0,5 M. Hasilnya adalah 100 ml. Ini adalah volume kedua, volume dari setelah diencerkan. Ya, V2 adalah volume setelah diencerkan. Volume pengencerannya adalah 100 ml, sedangkan yang ditanya adalah air yang ditambahkan. Berarti, untuk mencari volume air yang ditambahkan, kita lakukan satu operasi lagi, yaitu operasi pengurangan. Volume air yang ditambahkan sama dengan volume 2 dikurangi volume 1. V2-nya itu adalah 100 dikurangi V1-nya 25 menjadi 75 ml. Seperti itu. Nah, jadi air yang ditambahkan itu 75 ml, bukan 100 ml. Ya, jadi kita sudah selesai membahas contoh soal yang ada ya tadi. Semoga kalian paham dan bisa mengikuti pembelajaran tentang konsentrasi molar kali ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.